ke Indonesia dibikin jadi tempat sampah dunia. Dan ada wakil rakyat kita setuju lagi kalau bisa dilegalkan. Impor thrifting ilegal berapa? Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Luar biasa. Heran gue mah, kok ada ya anggota DPR yang melindungi produk-produk ilegal diimpor ke Indonesia? Padahal jelas-jelas itu. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menerbitkan aturan baru terkait larangan Negeri dicurangi, mafia baju bekas dan pengkhianatan di Senayan. Coba kita renungkan sejenak. Gunakan hati nurani Anda yang paling dalam. Di tengah gelombang Adrian juga menyebut impor tekstil ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Mana yang lebih membunuh UMKM? Thrifting atau impor barang murah dari Cina? Secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa. Buktinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang. Pertama ini Bang Adian Napitulu seperti tidak paham dah. Setiap tahun, dunia memproduksi 100 miliar pakaian, tapi 92 juta ton langsung jadi sampah. Fast fashion bikin kita beli murah. Efek Purbaya mulai terasa di lapangan. Semua pedagang baju baru sekarang benar-benar berpesta. Setelah aturan larangan impor pakaian bekas ditegaskan, pasar. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini ada sebuah berita yang sangat viral sekali guys. Kemarin Bapak Menteri Purbaya telah menyidak yaitu barang impor thrifting ya guys, yang ilegal guys. Nah, seberapa besar dampak negatif yang daripada thrifting ini ya guys, sehingga Bapak Menteri Purbaya menindak tegas kasus ini guys. Nggak segan-segan pelaku akan dicekal semuanya guys. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu ya guys, seberapa besar dampak thrifting ini merugikan kita Indonesia ya guys. Let's go guys. Ngaco, makanya wajar aja Purbaya diserang, makin banyak musuhnya. Dan gua harus bilang nih teman-teman. Nah ini ya, dari netizen ya guys, dari Bang Benix guys. Beliau memberikan syarat atau memberikan pandangan bahwasanya thrifting itu sangat merugikan UMKM di Indonesia ini ya guys. Laku industri tekstil, mau lu bisa konveksi kek, tukang jeans kek, lu mau bikin sablon kek, dari hulu sampai hilir tekstil, dari benang sampai pewarnaan, penculupan, pemotongan sampai jadi brand. Kita ini harus satu suara nih, kita harus anti thrifting. Jangan kayak si Profesor Charlie Chaplin, pengkhianat bangsa. Bangsa sendiri digadaikan, dia setuju negara kita jadi tempat sampah dunia. Gila, makanya gua nggak heran bisa ada anggota DPR kok setuju Indonesia jadi tempat sampah. Harusnya kita itu tidak menyerang Purbaya lah, pakai akal sehat lah. Indonesia jadi tempat sampah, Indonesia impor penyakit. Kok malah disuruh legalin, malah Purbaya yang disikat. Ya kita itu harusnya dukung Purbaya nih, berantas thrifting baju bekas. Harus kita berantas. Tangkep kalau perlu, penjara ini. Udah jelas ini pengkhianatan bangsa ini. Gak bisa lah, ini dampaknya buruk sekali buat pengusaha tekstil lokal. Lu harus tahu, banyak pengusaha-pengusaha kita yang bangkrut gara-gara ya thrifting ini. Gimana bisa ngelawan baju bekas? Mereka belanja itu karungan guys, baju bekas ini. Satu karung 2 juta, 3 juta, isinya bisa ratusan biji kaos. Sampai rebutan loh orang beli baju thrifting ini, sampai pukul. Nah, itu pendapat dari Bang Benix ya guys. Nah, sekarang bagaimanakah pendapat daripada netizen ya guys? Mari kita saksikan dulu guys. negeri dicurangi, mafia baju bekas dan pengkhianatan di Senayan. Coba kita renungkan sejenak. Gunakan hati nurani Anda yang paling dalam. Di tengah gelombang PHK massal, di saat jutaan anak bangsa berjuang mencari nafkah, ada sebuah rencana yang sedang disusun. Rencana untuk melegalkan barang ilegal. Bisakah kita diam? Atau kita harus bersuara? Bagian 1. Ancaman nyata di depan mata. Data berbicara, 1,5 juta lebih pekerja tekstil kita terancam dirumahkan. Gelombang pengangguran siap menerjang. Dan di tengah badai ini, apa yang terjadi? Bukannya mencari solusi, justru ada suara-suara dari gedung wakil rakyat yang ingin melegalkan impor baju bekas ilegal. Sebuah ide yang tidak hanya salah, tapi menghancurkan. Coba tulis di kolom komentar, apakah di daerah Anda juga mulai merasakan dampak PHK di sektor tekstil? Pengalaman Anda sangat berharga untuk kita semua. Bagian 2, analisis data yang menyesatkan.
Mari kita bedah kebobrokan logika mereka. Seorang anggota dengan berani membandingkan data yang tidak apple to apple. Ini yang dimaksud adalah anggota DPR ya guys. Kemarin terjadi perdebatan antara DPR dan Bapak Menteri Purbaya guys, yaitu itu guys, siapa namanya, dari tokoh PDIP itu guys ya. Nanti kita akan simak nanti guys ya. Dia menyebut import thrifting ilegal hanya 3.600 ton, sambil mengabaikan data resmi dari negara lain yang menunjukkan angka puluhan ribu ton. Ini bukan kesalahan, ini adalah pembodohan publik yang sistematis. Menurut Anda, apa motivasi dibalik penggunaan data yang keliru seperti ini? Tulis pendapat Anda, karena suara Anda adalah bentuk kontrol sosial kita. Bagian 3. Ironi negeri penjual sampah. Yang paling memilukan, kita dijuluki sebagai tempat sampah dunia. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika dengan gampangnya membuang limbah tekstil mereka ke sini, sementara kita disuruh merasa beruntung. Jadi ironis sekali guys ya, yang selama ini ternyata negeri-negeri maju itu menganggap kita itu sebagai negeri pembuangan sampah ya guys. Berkoar cinta lingkungan di negaranya, tapi sampahnya dibuang ke kita. Ini adalah bentuk neokolonialisme. Apakah Anda setuju jika Indonesia menjadi pasar bagi limbah pakaian negara lain? Nilai-nilai kebanggaan bangsa apa yang kita pertaruhkan di sini? Bagian 4. Dukungan untuk sikap tegas. Di tengah situasi yang carut-marut ini, satu suara tegas bergema. Seorang Menteri Purbaya berani mengambil sikap untuk memberantas barang ilegal. Tapi lihatlah, dia justru dikeroyok, diserang dari berbagai penjuru. Ini membuktikan bahwa bisnis thrifting ilegal bukanlah usaha kecil, tetapi bisnis triliunan rupiah yang punya banyak pemain kuat. Apakah Anda mendukung langkah tegas memberantas impor baju bekas ilegal? Dukungan Anda akan menyuarakan kebenaran. Bagian 5. Panggilan untuk bersatu. Ini bukan lagi tentang selera atau gaya. Ini tentang perang untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi kita. Setiap helai baju bekas ilegal yang masuk adalah paku lain di peti mati industri tekstil lokal kita. Dari pengrajin benang, penenun, sampai konveksi kecil, semuanya akan mati perlahan. Kita harus memilih, membela masa depan industri Indonesia, atau membiarkan negeri ini menjadi kuburan bagi usaha sendiri. Sebelum kita tutup, bisakah Anda sebutkan satu alasan utama mengapa kita harus mendukung produk tekstil lokal? Mari kita buat daftar panjang di kolom komentar sebagai bukti semangat kita. Kepada setiap pelaku UMKM tekstil, kepada setiap pekerja yang gigih, suara Anda tidak boleh hilang. Like, share, dan komentar Anda adalah amunisi kita. Ini lebih dari sekadar video, ini adalah gerakan. Tunjukkan bahwa kita masih punya harga diri sebagai bangsa. Tentukan pilihan Anda. Berdiri di pihak yang ingin memajukan Indonesia, atau diam di pihak yang ingin menjadikannya tempat sampah. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan... Jadi itulah pendapat daripada sebagian netizen ya guys, yang memang kebanyakan daripada negara-negara maju itu menganggap Indonesia ini negara yang sebelah mata guys. Mereka menganggap bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang layak untuk sebagai tempat pembuangan sampah-sampah mereka gitu ya guys ya. Baju-baju bekas yang mungkin di Amerika pun nggak ada jual baju bekas ke negara sana guys ya. Cuma di Indonesia ini guys yang ada penjualan baju-baju bekas ya guys ya. Ketika Indonesia dibikin jadi tempat sampah dunia dan ada wakil rakyat kita setuju lagi kalau bisa dilegalkan. Impor thrifting ilegal berapa? Menurut Kementerian UMKM 3.600 ton. Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting? Perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ini dari ilegal. Adian Natipalu guys ya, dari tokoh DPR yang dari fraksi PDIP ya guys ya, yang kemarin itu sempat menentang daripada Bapak Purbaya ini guys, yang menentang sikap dari Bapak Purbaya ini guys. Tekstil dari Cina. Nah, sejauh kayak seperti apa Malaysia aja itu impornya sedemikian besar ya guys ya ke Indonesia guys. Nah justru kita ini jarang sekali, mungkin tidak pernah guys ya, kita itu impor barang bekas kita ke Malaysia ya guys ya. Justru Malaysia yang impor baju bekas mereka ke Indonesia gitu ya guys. 2023-19 impor baju bekas ilegal. Jadi kemarin itu ada salah satu
channel YouTube yang mengupas hal ini ya guys. Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Luar biasa, si paling thrifting. Siapa lagi kalau bukan anggota DPR fraksi PDIP, Adian Napitupulu. Ia mengkritik aturan pelarangan impor pakaian bekas untuk thrifting oleh pemerintah saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan pedagang. Itu ya guys, yang saya maksud adalah Adian Napitupulu ya guys ya, yang sebagai dari tokoh DPR yang menentang dari Bapak Purbaya ya guys. Celana saya thrifting dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Begini, tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Ih, ngeri banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai thrifting. Asal jangan pakaian dalamnya aja ikutan thrifting, bikin merinding disco jadinya. Lagian selain ilegal, banyak juga generasi milenial dan Gen Z yang terkena penyakit akibat thrifting. Ini salah satu contohnya. Molluscum itu adalah sejenis virus yang dapat menular. Jadi penularan penyakit molluscum ini bukan dari udara ya. Kalau misalkan aku di sini terus kamu di sana itu bisa kena, no. Tapi secara sentuhan. Tapi kalau misalkan kalian bersentuhan sama kulit yang tidak ada molluscum itu aman-aman aja ya. Yang bisa nularin itu kalau misalkan pegang ini molluscumnya terus pegang lagi ke kulit lain, nah itu baru dampak daripada mengkonsumsi baju bekas ya guys. Salah satu netizen yang kemarin itu terkena virus ya guys akibat memakai pakaian bekas thrifting ya guys ya. Terus aku tertular dari siapa? Tertular dari keluarga kah? Dari temen kah? Atau dari orang-orang terdekat aku kah? Jawabannya tidak semuanya. Terus dari mana? Kan kemarin aku sempat yang namanya sering beli baju thrift. Kita juga gak pernah tahu nih si pemakai sebelumnya itu punya riwayat penyakit apa, virus-virus apa, kan kita gak pernah tahu. Dan kita langsung pakai, otomatis bakalan nempel ke badan kita. Menurut kalian hal seperti ini ngeri atau biasa aja? Apakah hal seperti ini mau dilegalkan, sedangkan resikonya buat kesehatan masyarakat sangat besar? Apakah hanya karena merek kita korbankan kesehatan kita? Dan apakah para pedagang thrifting mau bertanggung jawab? Kita simak tanggapan mereka. Kami bukan penjahat gitu, kami hanya mencari makan, mencari sesuap nasi gitu. Kami terus yang kena gitu, dan ada 7.500.000 orang loh Pak di seluruh Indonesia. Pak Menteri Purbaya dengan lantangnya bilang nyetop gitu. Sampai sekarang Menteri UMKM udah memblokir semua pedagang di platform-platform seperti TikTok, Shopee dan lain-lain, itu udah diblokin Pak. Jelas masalahnya bukan di Menteri Purbaya, beliau hanya menjalankan tugas sesuai mandat undang-undang di Indonesia. Lagian, udah tahu barang ilegal, kenapa masih nekat dijual belikan? Apa sudah tidak ada barang yang legal lagi untuk dijual? Dan gimana nasib pelaku UMKM lokal di bidang konveksi dan garmen yang bisa gulung tikar kalau impor thrifting dilegalkan? Ya kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dulu lah. Kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan. Kita sedang coba memeriksa data-data yang terkait dengan thrifting. Sehingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Tapi justru banyak dari kalangan masyarakat sendiri yang menolak thrifting ini. Kita bisa lihat di kolom komentar. Mayoritas takut akan nasib UMKM lokal yang tidak bisa berkembang, walaupun anggota dewan tersebut mengatakan tidak ada data yang mendukung akan hal itu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apa manfaat thrifting menurut kalian, selain hanya gengsi akan brand dari luar negeri? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri. Kita jumpa lagi di fakta menarik lainnya. Terima kasih. Pokoknya yang barang masuk ilegal saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Kalau anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu impor apa dari Kanada ke Amerika, apa pokoknya berakhir enggak, tapi karena
Jadi ternyata memang sangat berdampak sekali ya guys ya. Yang memang satu di bidang ekonomi sangat mengganggu perputaran ekonomi di Indonesia ya guys ya, terutama UMKM untuk menengah ke bawah ya guys ya. Yang kedua untuk kesehatan pun juga nggak baik ya guys. Yang ketiga untuk mental untuk warga negara Indonesia kita juga nggak baik ya guys. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menerbitkan aturan baru terkait larangan impor pakaian bekas ilegal. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap dulu dia, berarti kan dia pelakunya clear, malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Tahu nggak sih, baju bekas impor ilegal semakin banyak masuk ke Indonesia. Harganya sih memang sangat murah, tapi ya itu karena memang didapat dari cara yang ilegal. Dan dampaknya justru ke pasar lokal itu sendiri. Banyak brand-brand lokal yang kalah di pasarnya sendiri. Baju ini masuk sebagai barang selundupan. Gak ada bayar pajak, jadinya gak ada pemasukan buat negara. Yang untung hanya mafia-mafia importirnya aja. Mau thrifting silahkan, gak ada yang ngelarang. Tapi kalau bisa, kenapa enggak sih kita beli barang-barang second tapi produk lokal? Atau kalau punya uang lebih, justru beli produk-produk lokal yang baru. Agar apa? Agar produk-produk lokal kita dapat berkembang di pasarnya sendiri. Untuk itu, stop beli baju barang bekas impor dan beli barang-barang lokal. Buktinya, tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang... Pertama ini Bang Adiana Pitulu seperti tidak paham dari apa yang namanya konsep thrifting. Ini Gensi guys yang mengomentari pendapat dari Bapak Adian ya guys ya. Konsep thrifting itu digunakan untuk mengurangi produk-produk sampah. Ketika masih ada baju-baju yang masih bagus, kita reuse, kita gunakan ulang supaya tidak banyak sampah. Tapi kan thrifting di Indonesia, sampah dikirim ke Indonesia tuh Pak Adiana Pitul yang terhormat. Mau itu barangnya legal, ilegal, tidak soal Pak ya. Intisari thriftingnya saja sudah salah di Indonesia. Yang dipermasalahin juga bukan masalah thrifting boleh atau tidak. Thrifting mah sah-sah aja. Contoh, lu sebetulnya mau jual baju second lu, kalau itu bekas pemakaian lu sendiri, itu kagak masalah. Karena itu thrifting yang benar. Pakaian kita yang bagus, kita jual lagi ke orang lain. Bukan malah baju-baju sampah dari Korsel, dari Cina, dikirim ke sini malah jadi sampah juga. Jadi ayo kita gunain produk-produk lokal. Abis itu kalau kita bosan, kita jual bersama Oposipit. Kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Jadi yang katanya tadi itu dari Bapak Diana Tipulu itu nggak ada netizen yang membela Bapak Purbaya guys. Ternyata mayoritas mereka justru mendukungnya ya guys ya. Dan bahkan mereka itu sangat menentang dari Bapak Diana Tipulu ini guys ya. Karena memang dari segi kesehatan juga nggak baik guys ya. Sangat merugikan sekali guys. Adian juga menyebut impor tekstil ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Mana yang lebih membunuh UMKM? Thrifting atau impor barang murah dari Cina? Mana yang lebih membunuh produksi dalam negeri? Thrifting atau impor barang super murah dari Cina, Vietnam, dan negara-negara lainnya? Coba bayangin, harga jilbab yang diimpor dari Cina itu cuma Rp2.000. Masa urusan jilbab aja kita harus impor, udah itu murah lagi. Ini salah satu yang mematikan industri dalam negeri kita. UMKM nggak mampu bersaing karena apa? Pemerintah membuka keran impor yang sebesar-besarnya dari Cina dan negara lainnya. Udah mah, UMKM yang nggak didukung negara, kalah secara harga, kalah juga secara kuantitas atau jumlah. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengatakan, tahun 2022 saja nilai ekspor Cina ke Indonesia itu tercatat 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari Cina yang tercatat adalah 31,8 triliun. Ini artinya potensi kerugian negara kita itu sebesar 29,5 triliun. Itu baru yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Ini yang seharusnya diurusin dulu, bukan thrifting. Dan yang ngurusin ini seharusnya bukan Menteri Keuangan, tapi Menteri Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian UMKM.
ini guys, jadi netizen lain itu memberikan saran guys ya, gak hanya thrifting guys, tetapi barang impor terutama dari China guys ya. Karena kenapa? Karena begitu banyak barang dari China itu harganya murah, itu langsung ngamblek di Indonesia ini guys ya, sehingga mematikan usaha UMKM ya guys ya. Seperti itu kira-kira guys. Mampus kau, para penjahat ya, mafia-mafia tekstil, orang-orang yang hobinya impor pakaian bekas ilegal, itu alias thrifting. Lu siap-siap ya, bakal makin nyungsep, bakal hancur lebur. Kenapa? Karena menteri favorit kita, Purbaya ya, udah sidak guys. Dia datang lagi nih ke Tanjung Ini Priok. saya ulang-ulang lagi guys, dari video Mas Benek ini guys. Kenapa? Karena Mas Benek ini tahu sekali guys, mafia-mafia dibalik ini guys, dibalik thrifting ini guys, karena banyak sekali mafia yang sangat merugikan negara kita ini guys. Tidak kontainer-kontainer impor yang isinya apa? Pakaian bekas. Jijik banget nih, betul-betul stupid nih. Banyak banget pengkhianat bangsa kita. Gue kira cuma profesor doang yang bisa disogok, tapi ternyata banyak pejabat kita yang menikmati loh kue dari pakaian impor ilegal ini. Dan ini sangat menyengsarakan kita. Karena apa? Udah banyak loh negara-negara di Afrika yang hancur lebur gara-gara thrifting. Jadi itu guys ya, karena ternyata usaha thrifting ini dinikmatin juga oleh pihak DPR guys. Makanya kenapa Diana Tipulu ini membela mati-matian ke thrifting ya. Ternyata mayoritas DPR ini menikmati ternyata guys ya, seperti itu guys. Nah sekarang mulai ketahuan siapa saja yang terlibat di balik ini semua guys. Heran gue mah, kok ada ya anggota DPR yang melindungi produk-produk ilegal diimpor ke Indonesia? Padahal jelas-jelas itu sampah dari negara lain dikirim ke Indonesia, kok dilindungi? Coba Pak bayangin Pak, kalau barang itu di stop Pak, gua yakin UMKM Indonesia akan tumbuh. Konveksi, garmen, tukang jahit, toko benang akan tumbuh karena adanya pasar Pak. Kebetulan dia mungkin tailor guys ya, tukang jahit guys. Dan gue yakin tukang jahit kita juga banyak pekerjaan. Ya emang sih Pak, banyak banget yang usaha thrifting. Tapi kan ini mematikan orang-orang kreatif di Indonesia Pak. Gara-gara produk ini, orang-orang kreatif Indonesia tertutup Pak karena nggak adanya pasar. Coba dipikir Pak, dipikir. Omongan orang yang pekerjaan motong baju sama motong celana, nggak kayak kalian kan kerjanya motong anggaran negara. Udah kerjanya nggak becus. Kesel gue mah. Pikir Pak. Secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Nah ini Menteri UMKM ya guys ya, yang memberikan klarifikasi dan mempertegas serta memberikan solusi guys. Kalau thrifting dihilangkan, maka beliau ini akan menggantikan solusi pengganti daripada thrifting ya guys. Ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita yang bagus-bagus, dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja mereka sekarang lagi ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak artinya mempunyai pasar, jadi punya market dan juga bisa mendapatkan akses penjualan di dalam negeri kita. Kenapa? Enggak juga, kami kemarin sudah panggil beberapa asosiasi baju, penjualan baju domestik kita, dan teman-teman thrifting juga sudah kita ajak bicara juga. Artinya ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali. Karena kan itu kan nggak ada aturan gitu, bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung pedagang. Jadi maksud saya tolong
begini ya, teman-teman harus paham, kita semua ada kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga produksi dalam negeri kita, menjaga UMKM domestik kita, menjaga UMKM yang memang dia memproduksi produk-produk di dalam negeri. Dan menurut kita, pada saat akses pasarnya dikasih kesempatan, dan mereka bisa bersaing kok dari segi harga, kualitas, model, fashion, segala macam. Jadi semangat itu yang mau kita dorong ya. Jadi tolong teman-teman tolong dipahami, jangan dibenturkan. Tapi di sisi lain kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya. Jadi seperti itu guys ya, tindak tegas daripada Menteri UMKM guys. Beliau tidak ingin pedagang yang telah berjalan di bidang thrifting ini mereka mengalami kerugian guys. Dari Bapak Menteri UMKM ini memberikan solusi jalan supaya usaha mereka ini tetap berjalan gitu guys ya. Setiap tahun, dunia memproduksi 100 miliar pakaian, tapi 92 juta ton langsung jadi sampah. Fast fashion bikin kita beli murah, pakai sebentar, lalu dibuang. Tapi, buangnya bukan ke tempat sampah. Pakaian itu diikat dalam bala besar, lalu diekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dikemas sebagai donasi, recycle, atau amal. Nyatanya, 20 hingga 50% baju bekas dari Eropa, Amerika, Jepang, Singapura, dan negara maju lainnya rusak, kotor, atau sobek, tak layak pakai, tak bisa dijual, hanya jadi beban lingkungan. Investigasi di Singapura bahkan menemukan sepatu bekas yang katanya untuk didaur ulang, ternyata diam-diam dikirim ke Indonesia untuk dijual kembali. Di balik label second hand atau thrifting ada ironi besar. Negara miskin dibanjiri limbah gaya hidup negara kaya. Yang lebih parah, banyak pakaian itu berbahan plastik sintesis seperti polister. Saat hancur, mereka jadi mikroplastik. Dan mungkin ke piring makanmu. Masihkah kamu bangga dengan baju second hand dari luar negeri? Itu guys, jadi akibat dari thrifting ini banyak sekali sampah yang berserakan ya guys ya. Efek Purbaya mulai terasa di lapangan. Semua pedagang baju baru sekarang benar-benar berpesta. Setelah aturan larangan impor pakaian bekas ditegaskan, pasar lokal langsung meledak ramai lagi. Dagangan yang dulu sepi, sekarang laris manis diburu pembeli. Pedagang kecil ketawa lega, UMKM mulai hidup lagi, dan ekonomi rakyat pelan-pelan bangkit dari bawah. Inilah Purbaya. Jadi itu guys, setelah thrifting ini ditutup, akhirnya para pengusaha UMKM mereka sangat antusias untuk bangkit kembali guys ya. Mereka dengan sangat senang hati menyambut keputusan dari Bapak Purbaya ini guys. Kita doakan semoga pelaku UMKM seluruh Indonesia ini mengalami kejayaan dan makmur ya guys ya. Semoga rakyat Indonesia ini semuanya terbebas dari kemiskinan guys ya. Dan semoga ekonomi Indonesia ini akan terus maju dan makmur ya guys. Oke guys, menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. See you next time guys.